Ini model partisi yang langsung tanam ya, sebelum kita masuk panel. Jadi ini kita pakai troli. Jadi untuk kapasitas besar seperti ini, tinggal stop kontaknya ini kita copot, kita tarik, kita handling di luar, kita masukkan telur di luar. Jadi sistem troli, kita kancing dengan sistem rodanya, lalu kita tutup seperti ini. Mesin-mesin besar rekomendasi saya seperti ini karena mudah operasionalnya. Hatcher juga sama mas, yang hatcher juga sama, kita pakai troli juga. Ini nanti tinggal dilepas pakai kaki aja, ini udah bisa tarik. Nah, bisa ditarik, nanti kalau selesai ya udah tinggal kancing lagi, udah tutup lagi. Loading telurnya lebih mudah. Kalau untuk kapasitas besar itu lebih mudah yang partisi. Ini keadaan ekos hidup kawan-kawan, keunggulannya. Nah, ini ada ventilasi, damper otomatis fresh air. Ventilasi kita sudah otomatis ya, tidak manual seperti yang lain. Ventilasi kita sudah otomatis. Ini akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Ini tadi lagi buang karena overheat, melonjak, dibuang. Just. Kalau sudah mereka akan tertutup. Untuk keamanan pemanas LPG Mas Yoga sudah dilengkapi dengan sensor-sensor safety-nya kan kawan. Jadi cara kerja ini, solenoid valve-nya itu diberikan sensor kalau pematik api itu tidak berjalan, ini pematik api di sini ini tidak mengeluarkan api karena solenoid valve ini yang ngalirin gas. Jadi ngalirin gas pipa ke sana. Kalau apinya gagal dipatik, maka solenoid valve akan ditutup. Jadi tidak ada gas yang terus jalan. Itu sensornya. Itu sensor pertama untuk safety-nya. Sensor kedua ada di sini. Di ruang ini. Di ruang ini ada di sini nih. Ini untuk mendeteksi kalau ada api yang keluar dari burnernya ini. Keluar di sini, ini kan ada sensor di sini. Langsung juga dimatikan, itu safety-nya. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat peternak muda, subbreakernya Mas Wong semuanya. Alhamdulillah hari ini kita ada di Kalimantan Timur, tepatnya di Bontang, di kediaman Bapak Jamal, customer mesin tetas Peternak Muda Group. Ini ada mesin tetas model partisi. Ayo Mas, maju Mas kameramen. Ini mesin tetas model partisi. Jadi kita kerjakan di workshop, dia per bidang atau per panel ya, panel bagian pintu, dinding samping, dinding belakang, dinding atas. Jadi kita kirim ke sini tinggal merakit saja, kurang lebih dengan mesin tetas setternya kapasitas 6.000 butir dan hatcher ini kapasitas 250 butir, 3 hari kerja beres. Jadi nggak lama kan kawan. Mesin ini sama speknya dengan mesin-mesin yang menjadi unggulan kita. Ada opsi pemanas LPG, jadi kalaupun sering mati lampu ini bisa dimainkan. Karena begini kan kawan, konsumsi terbesar di mesin tetas itu ada di pemanas. 80% konsumsi daya terbesar ada di pemanas. Jadi memang kalau dia pemanasnya dia menggunakan PLN, ya itu besar. Seumpama begini, mati lampu, generatornya kecil. Bisa, tidak perlu beli generator besar karena pemanasnya kita ambil alih dengan pemanas LPG. Kalaupun tidak mati lampu, mau dengan pemanas LPG juga bisa. Tapi butuh PLN Mas juga butuh, tapi PLN-nya hanya untuk ngangkat kipas utama, kipas exhaust, lampu penerangan, aktuator, terus pompa kelembapan, yang pemanasnya diambil alih oleh gas. Tentunya akan lebih irit.
Nah, banyak yang bertanya kan kawan, banyak yang bertanya Mas juga, ini settingnya seperti apa? Ketika kawan-kawan nanti beli mesin dari Peternak Muda Group, sampai sana kawan-kawan cukup ini untuk setting temperatur. Nah, ini target kita 37,5, yang bawah ini kelihatan Mas, kelihatan ya, 37,5, aktualnya 37,5. Maka heater akan heater akan mati karena suhu sudah tercapai. Seperti yang saya bilang di awal kan kawan, bahwasanya mesin ini dindingnya itu 3 lapis. Gunanya ini, lihat, stabil, nggak cepat turun suhunya. Kolerasinya apa? Kolerasinya ada di konsumsi daya listrik. Kalau suhunya cepat turun, maka heater akan sering hidup. Ini model partisi yang langsung tanam ya, sebelum kita masuk panel. Jadi ini kita pakai troli. Jadi untuk kapasitas besar seperti ini, tinggal stop kontaknya ini kita copot, kita tarik, kita handling di luar, kita masukkan telur di luar. Jadi sistem troli, kita kancing dengan sistem rodanya, lalu kita tutup seperti ini. Mesin-mesin besar rekomendasi saya seperti ini karena mudah operasionalnya. Hatcher juga sama Mas, yang hatcher juga sama, kita pakai troli juga. Ini nanti tinggal dilepas pakai kaki aja, ini udah bisa tarik. Nah, bisa ditarik, nanti kalau selesai ya udah tinggal kancing lagi, udah tutup lagi. Loading telurnya lebih mudah. Kalau untuk kapasitas besar itu lebih mudah yang partisi, karena loadingnya di luar, tinggal kita loading telur di luar, kita tinggal masukkan troli, jadi lebih mudah. Rekomendasi saya seperti itu. Nah, komponen panel deketin Mas, komponen panel di sini ada PLC control, ini temperatur suhu kita pakai Autonic, ini kita pakai Lilitech untuk humidity controlnya. Ada beberapa yang perlu saya jelaskan. Ini alarm kan kawan, alarm ada di sini, ini pilot lamp voltase. Jadi kita akan tahu kira-kira berapa sih voltase di daerah masing-masing. Bagusnya minimal 200 voltasenya, di bawah 200 harus dikasih staf volt. Ini pilot lamp heater hidup ya, karena tadi baru turun, baru saya buka. Ini lagi ngejar, ini kan 37,4, nanti naik 37,5, pilot lamp heater akan mati ya, mati sudah mencapai. Ini exhaust ini ketika overheat ya. Ini pemanas listrik indikasinya. Nah, kalau pemanas LPG selektornya dikirikan. Cuman sekarang saat ini kita tidak memakai pemanas LPG. Ini selektor power mati semua kalau kita hidupin. Nah, ini lampu, ini test burner, dan ini untuk kanan kiri. Untuk kanan kiri. Nah, ini keadaan exhaust hidup, kawan-kawan, keunggulannya. Nah, ini ada ventilasi, damper otomatis fresh air. Ventilasi kita sudah otomatis ya, tidak manual seperti yang lain. Ventilasi kita sudah otomatis. Ini akan terbuka dan tertutup secara otomatis. Ini tadi lagi buang karena overheat, ngelonjak, dibuang. Just. Kalau sudah mereka akan tertutup. Nih, timer exhaust-nya di sini. Ini timer exhaust, ini timer aktuator ya, ini timer kelembapan. Itu kan kawan. Settingnya bagaimana? Settingnya begini. Jadi kalau sudah datang, daleman ini sudah kita setting, nggak perlu ubah-ubah lagi. Pencet mode. Nah, ini tinggal naik turunkan, mau kita naik turunkan berapa. Nah, ini tinggal naik turunkan mau 37,5 atau berapa gitu ya. Oke. Nah, kalau mau setting bunyi alarmnya ini kan kita buat 1 derajat. Kalau kita mau turunin bisa. Ini alarm 2 ini batas suhu overheat. Contoh tadi kita 37,5 ya. Kalau dia melonjak di 37, kalau kita setting 0,2, contoh kita setting 0,2, jadi nanti dia akan bunyi. Nah, ini karena dia
ini alarm 2-nya berbunyi karena tadi alarm 2, sorry saya salah, tadi alarm 2 itu batas bawah. Ya, batas bawah. Kan kita pakai range 0,2 ya. Jadi kan bunyi nih. Nanti kalau dia sudah naik, nanti akan mati. Ini cuma setting-setting itu aja, dan sebenarnya tidak perlu kan kawan, tidak perlu kawan-kawan ubah. Jadi kawan-kawan cuma main suhu naik turun ini aja ya. Ntar saya balikin dulu. Kita setting 1 derajat mas yang kemarin ya. Ya. 1 derajat semua kan? Ya. Antara 2 1. Oke. Nah, oke. Untuk humidity kontrolnya, kawan-kawan juga cukup pencet S ini. Kalau mau naikkan turun, pencet yang lama. Nah ini mau naik mau turun cuman ini aja lah, nggak usah di otak-atik. Kalaupun mau otak-atik yang dalaman malah repot, tapi nanti bisa dikomunikasikan. Yang jelas begitu mesin datang ya cukup pencet itu aja. Biasanya yang perlu kita naikkan turunkan target temperatur itu kita lihat daya tetasnya, apa yang kurang, apa yang ini, begitu doang kan kawan. Ya kurang lebih seperti ini cara kerja mesin tetas kita. Ini sudah full otomatis semua, damper kawan-kawan juga lihat tadi sudah membuka. Jadi untuk khusus yang hatcher, ini intervalnya berbeda. Kalau setter kita setting per 3 jam sekali dengan durasi 33 detik dia akan terbuka. Kalau hatcher ini kita buat lebih singkat, 1 jam sekali dengan durasi sama 33 detik. Kenapa? Karena di hatcher, khusus di hatcher ini kan nanti banyak telur. Begitu telur akan menetas, kelembapan dia pasti akan naik. Nah kalau kelembapan naik, caranya gimana? Caranya bukan malah ditambah heater. Kalau ditambah heater ya boncos yang punya mesin listriknya ya nggak karu-karuan, ugal-ugalan. Dengan kita setting exhaust lebih rapat intervalnya, maka akan ada suplay udara segar masuk yang lebih rapat. Juga di belakang sana, di sana itu ada kipas exhaust untuk buang. Untuk pintu servis di sini, ini kalau dibuka heater, kipas, ya, nozzle kelembapan ada di sini. Di dalam sini tubuhnya ini lagi nyepre karena saya buka pintunya, suaranya tadi suara pompa kelembapan. Dah kurang lebih seperti ini kawan-kawan. Untuk keamanan pemanas LPG Mas Yoga sudah dilengkapi dengan sensor-sensor safety-nya kawan-kawan. Jadi cara kerja ini solenoid valve-nya itu diberikan sensor kalau pematik api itu tidak berjalan, ini pematik api di sini ini tidak mengeluarkan api karena solenoid valve ini yang ngalirin gas. Jadi ngalirin gas pipa ke sana. Kalau apinya gagal dipatik, maka solenoid valve akan ditutup. Jadi tidak ada gas yang terus jalan. Itu sensornya. Itu sensor pertama untuk safety-nya. Sensor kedua ada di sini. Di ruang ini. Di ruang ini ada di sini nih. Ini untuk mendeteksi kalau ada api yang keluar dari burnernya ini, keluar di sini. Ini kan ada sensor di sini, langsung juga dimatikan, itu safety-nya. Tapi insya Allah nggak ada lah, insya Allah nggak ada karena sudah kita desain. Kalaupun ada angin dia tidak akan pergi airnya. Yang paling penting itu sensor yang pertama, tapi sensor kedua juga untuk melengkapi jaga-jaga. Sensor pertama itu biasanya orang langsung direct ya kalau pakai pemanas LPG, tapi kalau kita dikasih sensor apinya. Jadi burner ini ngalirin gas, kalau dia solenoid valve-nya pematik apinya dia gagal ngeluarin api, ya udah solenoid valve-nya langsung ditutup, gas nggak ada yang ngalir. Jadi safety, tidak ada gas yang ngembung di dalam burner, itu kan bahaya. Kalau ini insya Allah sudah safety brother. Oke, itu dulu cara kerja panel sudah kita kasih tahu. Ini alhamdulillah mesin sudah tes running lebih dari 24 jam, sudah aman, sudah serah terima juga. Kami Peternak Muda Group siap mengerjakan proyek-proyek dan bekerja sama di instansi pemerintah maupun personal, kami siap ya kawan-kawan ya. Jadi kami juga memberikan bimbingan penuh, nggak mungkin kita kasih produk itu kita lepas
terus kita pantau. Kita terus akan pantau sampai daya tetas benar-benar maksimal. Silakan kawan-kawan, kami membuka kerjasama untuk kawan-kawan. Monggo, di luar negeri pun kami ready, yang penting prosedurnya kita bisa jalankan ya. Gitu dulu, terima kasih sudah menyimak video ini. Ini produk dari Peternak Muda Group Industrial Inkubator, produk anak negeri ya, produk anak negeri, bangga buatan Indonesia. Wes tidak usah impor lagi kan kawan, mesin-mesin instansi pemerintah buatan anak bangsa ready ini. Ayo cintailah produk-produk Indonesia. Ini keunggulannya partisi begini nih, ini kan kita tinggal konek-konekan ya. Jadi kalaupun nanti ini dipindah juga mudah karena dindingnya ini berpisah-pisah. Jadi kirim dari workshop pisah-pisah berbentuk panel-panel sampai lokasi tinggal dirakit langsung beres. Wes gitu dulu, terima kasih sudah menyimak video ini. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istimewa semuanya.